Contoh paling gampang kan musangking yang di belakang kita nih ada 15 butir. Satu butirnya 2 kilo kali harga di kebunnya 300.000. Tidak akan pernah surut. Sejak dulunya memang buah durian menjadi salah satu buah yang mahal harganya. Dengan daging yang lunak dan juga legit membuat durian banyak disukai orang-orang. Nah, kira-kira jika dalam satu pohon bisa berbuah hingga 20 buah, sedangkan saat ini harga per buahnya 150.000, sudah bisa berapa rupiah yang bisa Anda hasilkan dalam sekali panen? Maka dari itu, yuk mulai budidaya. Cara budidaya durian musangking. Number 7. Kenapa durian musangking lebih mahal? Seperti yang sudah banyak orang tahu sebelumnya, jika buah durian yang jenis musangking lebih mahal jika dibandingkan dengan durian jenis lainnya. Dengan memiliki tekstur daging buah yang empuk seperti busa, tentu saja saat dimakan lebih nikmat rasanya. Apalagi jika di jus ya guys. Tanaman durian musangking adalah tanaman khas daerah tropis. Karena itu, pohon durian musangking membutuhkan banyak kehangatan khas tropis, kelembaban yang melimpah dan sinar matahari agar dapat tumbuh subur. Temperatur untuk tumbuh idealnya adalah rata-rata 23 derajat Celcius. Meskipun diketahui ia mampu tumbuh pada suhu 10 derajat Celcius, namun hal tersebut berdampak pada jumlah daun yang dihasilkannya menurun drastis. Jadi sangatlah kecil kemungkinan sukses menanam durian di luar daerah tropis. Ketinggian tempat tumbuh pohon durian musangking, seperti yang tumbuh bagus di area sekitar Pulau Jawa, adalah sekitar 400-600 mdpl dari permukaan laut, dengan curah hujan tahunan rata-rata 2000 mm. Namun di beberapa daerah seperti di Malang, Jawa Timur, musangking bisa juga tumbuh sampai di ketinggian hampir 1000 mdpl. Tanaman durian musangking yang ditanam di dataran tinggi memiliki warna daging buah yang lebih pucat dibandingkan dengan musangking yang tumbuh di dataran rendah. Walaupun demikian, dari segi rasanya lebih istimewa, daging buahnya lengket, gurih, kombinasi manis dan pahitnya lebih seimbang. Sebagian besar bijinya juga kempis, meski warna daging lebih pucat tapi rasanya lebih enak. Namun kelemahannya adalah pertumbuhan durian musangking yang ditanam di dataran tinggi berlangsung lebih lambat. Tanaman ini baru bisa belajar berbuah setelah berusia 10 tahun daripada waktu normalnya yang berkisar 5-6 tahun saja. Bunga mekar hingga buah masak dan jatuh pun memakan waktu yang lebih lama. Itulah sebabnya panen musangking di dataran tinggi lebih lambat. Number 6. Proses pemilihan bibit. Pertama-tama, jika kalian ingin budidaya buah musangking, yaitu pemilihan bibit, di mana dalam hal ini kalian harus lebih selektif lagi dalam memilih bibit yang berkualitas. Sebaiknya bibit berasal dari perbanyakan sambung pucuk. Bibit hasil dari perbanyakan biji mempunyai potensi anakan bersifat beda dengan induknya dan pertumbuhan berlangsung lebih lambat. Sebaiknya bibit durian berasal dari hasil perbanyakan sambung pucuk menjamin sifat unggul indukan diturunkan pada anakannya dan pertumbuhannya berlangsung lebih cepat. Perlu diperhatikan juga saat bibit durian musangking masih muda, jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung terus-menerus. Karena pada saat itu bibit masih belum kuat dan bisa mengakibatkan daunnya layu atau rusak. Berikanlah tempat yang semi teduh agar tidak rusak sekaligus mengoptimalkan pertumbuhannya. Number 5. Proses persiapan lahan. Lakukan pembersihan lahan dari keberadaan tanaman gulma atau tanaman liar lain yang tumbuh di sekitar daerah yang akan kita tanami bibit durian. Gulma dan tanaman lain akan mencuri unsur hara dan nutrisi dari dalam tanah yang diperlukan bibit durian untuk tumbuh.
Selain itu, singkirkan juga pohon-pohon atau tanaman yang berpotensi menghambat masuknya cahaya matahari ke lahan yang akan dipergunakan untuk menanami bibit. Tanaman durian musangking yang kita tanam harus mendapat cukup asupan sinar matahari. Kekurangan sinar matahari mengakibatkan proses fotosintesis pada tanaman durian tidak berjalan sehingga ia tak mampu memproses unsur hara dan nutrisi yang didapatnya dari dalam tanah. Akibatnya sama, pertumbuhannya lambat atau terganggu. Number 4. Proses pembuatan lubang tanam. Lubang tanam yang ideal untuk bibit durian musangking berukuran 50 x 50 x 50 cm untuk bibit yang berukuran setinggi 1 meter. Usahakan lubang yang akan ditanami bibit tersebut terkena cahaya matahari terlebih dulu selama 2-3 hari. Perlakukan ini dimaksud untuk mematikan bakteri yang mungkin ada di dalam lubang, sehingga saat ditanami bibit nantinya bebas dari serangan bakteri tersebut. Selain itu, pada lubang tanam tersebut lakukan pemberian pupuk dasar terlebih dahulu sebelum Anda nantinya menanamkan bibit tanaman durian. Salah satu pupuk dasar yang baik untuk berkebun durian musangking adalah pupuk kandang. Berikan pupuk kandang yang telah kering bila Anda memakainya. Biarkan kira-kira 1-2 hari di lubang tanam sebelum bibit ditanam. Number 3. Proses penanaman. Hal yang perlu diperhatikan saat memulai penanaman adalah jarak antara tanaman. Jarak tanam yang ideal adalah 8 x 8 meter atau 10 x 10 meter. Jarak berukuran tersebut akan memberikan kesempatan kepada tanaman durian musangking untuk tumbuh optimal. Jarak tanam terlalu dekat berpotensi mengakibatkan kompetisi berubah atau perebutan nutrisi makanan antar tanaman sehingga pertumbuhan pun terganggu. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Korek-korek sedikit lubang tanam lalu buka selubung atau pembungkus bibit. Hati-hati, jangan sampai tanah yang ada pada pembungkus bibit hancur atau pecah. Kemudian masukkan bibit ke dalam lubang tanam, lalu pendam. Kedalaman pemendaman dipaskan dengan tanah yang ikut terbawa bibit di akarnya. Jangan sampai lebih atau memendamnya sampai ke batang bibit durian. Pastikan batang bibit bersih saat ditanam, tanpa kotoran tanah yang menempel pada proses pembibitan. Uruk tanah secara melingkar dan tutup permukaannya dengan jerami atau merang padi. Perlakuan ini dilakukan untuk menghambat proses penguapan. Seperti yang sudah disebutkan di atas, tanaman durian membutuhkan kelembapan yang terjaga. Lakukan penyiraman saat musim kemarau setiap sore hari demi menjaga kesegaran bibit tanaman. Number 2. Proses pemupukan. Proses pemupukan dilakukan setiap bulan dengan pupuk organik dengan cara menyiramkan pupuk ke bagian bawah bibit tanaman durian musangking, guys. Lakukan sesuai dengan dosis yang tertera pada wadah kemasan pupuk. Saat bibit berusia 3 bulan pasca tanam atau sudah tumbuh setinggi 1-2 meter, bibit tanaman buah musangking diberikan pupuk kandang sebanyak 1/4 karung untuk setiap tanaman. Lalu lanjutkan saat tanaman sudah berusia 1-2 tahun pasca tanam atau saat tanaman sedang berbuah. Number 1. Proses perawatan. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan dalam merawat tanaman durian musangking, ya sahabat. Salah satunya melakukan penyiangan supaya tanaman durian tidak terganggu oleh gulma dan tanaman liar lainnya, sehingga bisa tumbuh subur dan berbuah lebat serta sehat. Tanaman yang sudah tua dan kurang produktif perlu diremajakan. Tanaman durian tidak harus dibongkar sampai ke akar-akarnya, tetapi cukup dilakukan pemangkasan terlebih dahulu, guys. Luka pangkasan dibuat miring supaya air hujan tidak tertahan. Untuk mencegah terjadinya infeksi batang, bekas luka tersebut dapat diolesi menir atau ditempeli lilin parafin.
Setelah 2-3 minggu dilakukan pemangkasan di musim hujan, maka pada batang tersebut akan tumbuh tunas-tunas baru. Setelah tunas baru mencapai 2 bulan, tunas tersebut dapat diokulasi.